Rizkyriansah, pemilik dari tambak udang yang ada di Cijayana. Jadi tambak itu bukan PT Tambak Udang Cijayana, tapi Tambak Udang Cijayana yang punyanya saya perseorangan. Ya. Untuk masalah legalitas, silahkan Bapak meminta datanya kepada dinas-dinas terkait, biar mereka yang lebih paham tentang legalitas usaha saya di sana seperti apa. Mungkin segitu dari saya, Pak. Saya pengen sekali lagi pengen mendengar sekali lagi mengenai tadi yang disebutkan dengan izin usaha itu NIB bukan? NIB ya. NIB pada tanggal berapa? Oh iya, tadi NIB-nya belum sempat saya sampaikan tanggalnya ya. Dari NIB-nya. NIB-nya diterbitkan pada tanggal 8 September 2020 dengan perubahan ketiga tanggal terakhir itu 8 Juli 2022. Baik, Bapak pimpinan dan juga dari pihak perusahaan, tadi katanya owner daripada perusahaan menyebutkan bahwa ini bukan atas nama PT. Betul, Pak? Betul. Di sini di dalam surat ini sangat jelas disebutkan menindaklanjuti surat Ketua LSM Garut bergerak tanggal 20 Juli 2022 perihal permohonan informasi publik. Dengan ini disampaikan bahwa perizinan usaha tambak udang atas nama PT Tambak Udang Cijayana yang beralamat di Desa Cijayana, Kecamatan Mekarbukti. Berarti di sini jelas, Pak. Bukan mandiri tapi atas nama PT. Ini yang mengeluarkan DPRPT, dinas yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan izin. Siapa yang menandatangani? Yang menandatangani Haji Yayan Gunawan, sekretaris. Jadi bukan menurut kami tapi menurut dinas yang mempunyai kewenangan mengeluarkan izin. Itu yang kami catat tadi. Nah, yang kedua, apapun itu namanya, yang namanya usaha itu wajib memiliki perizinan, Pak. Baik mandiri ataupun siapapun itu, swasta ataupun negeri, wajib memiliki perizinan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 2021 tentang perizinan berusaha berbasis resiko, yang mana disebutkan dengan jelas sebelum memulai usaha bahwa pelaku usaha itu wajib memiliki atau memenuhi satu persyaratan dasar perizinan berusaha. Apa yang dimaksud dengan persyaratan dasar perizinan berusaha? Di pasal 5 juga jelas disebutkan. Yang pertama, adanya kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Dalam hal ini berarti harus ada rekomendasi dari PUPR, bagian tata ruang. Yang kedua, persetujuan lingkungan. Jelas berarti Dinas Lingkungan Hidup. Yang ketiga, persetujuan bangunan gedung. Ini kalau kita mengacu kepada undang-undang yang terbaru. Kita split dulu nih. Kita bicara undang-undang terbaru, undang-undang Cipta Kerja. Kita tidak berbicara dulu undang-undang sebelum Cipta Kerja, karena dugaan kami bahwa perusahaan ini didirikan sebelum lahirnya undang-undang yang terbaru. Yang terakhir adanya sertifikat layak fungsi. Artinya setelah semuanya terpenuhi, barulah yang namanya persiapan usaha itu dimulai. Bukan kegiatan operasionalnya, Pak, tapi persiapannya. Betul, Pak? Bukan operasional kan? Bukan, tapi persiapan. Terkait dengan NIB, terkait dengan NIB itu tujuan digunakan untuk sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah untuk persiapan, operasional, dan atau komersial. Tanggal berapa itu NIB? 8 September 2020. Kemarin. 8 September 2020. Oh iya. Kan, izin sok langsung naik itu kuat. Bukan pengrajin dinas. Yang kedua, NIB juga ini disebutkan di sini 8 Juli, Pak. Tidak ada sebelumnya. Ya, Tidak disebutkan. Artinya di sini
kalau melihat mengacu pada surat di sini bahwa persetujuan itu dikeluarkan lebih cepat daripada NIP. Terkait dengan apa yang tadi disampaikan, mungkin saya tanggapi yang di awal dulu ya. Pak Kades, pihak perusahaan, Pak Camat, RT RW, tokoh masyarakat, terus BPD semuanya hadir waktu itu. Malahan salah satu yang saya pinta waktu itu ya Pak Riki, siapa ya, bukan Pak Riki waktu itu hadir, adalah proses administrasi perizinan, kan gitu. Kalau ini proses administrasi perizinan, kan gitu. Dan memang pihak perusahaan waktu itu siap untuk memproses perizinan. Terus saya berharap dalam forum ini tidak boleh dalam sebenarnya menyudutkan satu sama lain, Pak. Kita dalam audiensi ini bagaimana membangun suatu dinamika yang positif untuk masa depan. Dalam artian begini, Pak. Tamak ini memang diakui sudah beroperasi, itu tidak bisa dipungkiri, Pak. Terus tadi pekerjanya itu orang sana semua, Pak, orang Cijayana, termasuk saya kan orang sana, Pak. Terus memang dari hasil panitia ini, dari itu ada CSR yang disalurkan langsung ke masyarakat untuk DKM untuk masjid-masjid. Jadi kalau muludan itu nggak usah lagi namprak ke masyarakat udunan. Saya minta ke perusahaan berapa nilai waktu itu. Akhirnya dikasihlah setiap masjid dengan di lingkungan tersebut. Dalam artian begini, dalam forum ini saya berharap bahwa termasuk pihak perusahaan kedepannya ini, bahwa pihak perusahaan bisa melengkapi seluruh perizinan yang dibutuhkan. Memang sampai saat ini belum beroperasi panitia karena pandemi mungkin kemarin, terus ada cuaca laut itu kan memang luar biasa. Dan tamak ini bukan satu-satunya di Cijayana, Pak. Ceklet ada, pakainya ada. Kalau mau mengevaluasi, mari kita evaluasi semuanya agar ini menjadi titik positif. Jangan sampai karena audiensi ini, mohon maaf ya, ada pihak kami dari masyarakat yang akhirnya rugi, Pak. Tadinya ini, contohnya minta ditutup, contoh ya, minta ditutup, ini tutup. Siapa yang rugi? Kami, Pak. Bapak pimpinan, Pak Hasan, Pak Ade, itu orang sini, orang Cilawu, kami yang merasakan. Bapak lembaga orang Garut semua tidak akan merasakan bagaimana jerih payah kami di sana. Kan gitu. Saya berharap bahwa forum ini dijadikan forum untuk mengevaluasi demi meningkatnya kualitas ekonomi di desa kami. Saya ucapkan terima kasih atas segala koreksinya, tetapi saya mohon bahwa proses ini biarkan perusahaan memproses, kita pantau sama-sama proses perizinannya itu, tapi jangan sampai ada rekom yang tidak jelas yang merugikan masyarakat kami. Dan mungkin kalau itu terjadi, saya atas nama masyarakat Cijayana akan sama memprotes lebih besar dari ini. Terima kasih. Obrolan Pak Iwan tadi ya, bahwasanya lembaga, khususnya lembaga bergerak yang mengusahakan ini bukan mau mengganggu atau seperti apa sehingga masyarakat Cijayana juga jadi pemulihan ekonominya jadi terganggu, bukan seperti itu juga. Yang pasti apalagi Pak Iwan juga sebagai anggota dewan, mungkin Maaf Pak, kalau Pak Iwan kan mantan saya Iwan itu ya. Saya itu Wawan. Pak Wawan. Wawan kan Pak Iwan itu yang lahir. Berarti Pak Iwan komplain. Samiwan, Udah memang. intinya pada dasarnya lembaga kami juga mungkin melaksanakan seperti itu tupoksi Pak Wawan sebagai kontrol sosial. Dan saya perjelas lagi bahwa kami melakukan audiensi ini terkait tamak bukan berarti untuk menghalang-halangi atau menjegal pemulihan ekonomi di Cijayana begitu. Terlepas dari semua yang telah didiskusikan tadi terkait perizinan kan semua belum terlaksanakan nih. Nah, kembali lagi mungkin ke rapat ini,
Karena saya berharap kalau benar sudah terbukti tidak ada perizinan, berarti ada tindakan administratif gitu ya. Terima kasih, mungkin itu saja Pak Iwan pimpinan, mohon dipertimbangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan surat yang dilayangkan yang saya hormati, teman-teman dari LSM Bergerak yang saya hormati, dan juga di sini dihadiri oleh Pak Kades, ada perwakilan kecamatan, ada dari kecamatan juga pemilik PT. Ini mungkin tindak lanjut yang waktu itu rapat dari awal ya. Dan waktu itu kebetulan saya yang menerima Pak, dan pada waktu itu dari pihak perusahaan tidak hadir, dari desa tidak hadir, dari kecamatan ada perwakilannya. Baik, saya pikir ini sudah mulai yang saya dengar, walaupun saya mohon maaf baru datang karena barusan ada anak saya yang kurang sehat, tapi tidak kekhidmatan dalam proses ini. Ada teman saya Pak Asep Mulyana yang sudah tadi memaparkan. Izin saya pun juga sebetulnya sama dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman. Yang pertama, saya apresiasi kepada teman-teman siapapun itu ya, dari semua ormas LSM saya apresiasi, karena dari 50 anggota dewan yang ada di Kabupaten Garut, walaupun terwakili di tiap-tiap dapil, tidak mengetahui semuanya persoalan yang ada. Dengan adanya teman-teman, ya alhamdulillah bisa mendapatkan masukan persoalan-persoalan yang ada di daerah. Tetapi saya yakin semua yang datang ke DPRD ini itu budak santri mah kita sitatu asya itu bitul amal gini ya. Sasa hijina istighfar khalqi binas, datang ke sini itu bukan untuk mencari kesalahan orang lain, tapi justru datang ke sini untuk mencari solusi seperti apa yang disampaikan oleh teman sekalian Pak Dewan, Pak Wawan, untuk mencari solusi untuk kemajuan Kabupaten Garut. Ya.